udah nggak ada COVID, buka masker ya. Iya. Bukan nggak ada COVID, tapi karena di ruangan ini saya sendiri, jadi nggak perlu pakai masker. Oke, kembali lagi di channel saya, Yovin26. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe sebelum-sebelumnya pada video-video saya sebelumnya. Dan untuk kalian yang baru mampir dan menyaksikan video ini, mohon dukungannya dengan subscribe. Klik subscribe. Iya, itu subscribe yang di bawah. Gratis, guys. Ya udah klik belum? Terima kasih buat Anda yang barusan klik subscribe. Dengan itu kamu mendukung saya untuk melanjutkan karya-karya, menghasilkan video yang mungkin lebih bagus lagi, lebih berinspirasi, dan memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Oke, untuk kali ini saya ingin menyampaikan saya ingin menyampaikan dan berbagi cerita tentang seputaran batu empedu. Oke, mungkin teman-teman yang lain yang baru-baru mengetahui bahwa teman-teman mengidap penyakit batu empedu mungkin kurang lebih hampir sama seperti saya sebelumnya. Pada saat saya mengetahui saya mengidap penyakit batu empedu, pada saat saya mengetahui itu saya agak sedikit panik, bingung penyakit apa sih sebenarnya ini, begitu. Jadi pada saat itu juga, hari itu juga saya mulai browsing, mulai cari informasi di internet, media sosial, YouTube dan lain sebagainya. Apa itu penyakit batu empedu? Oke. Menurut saya itu penyakit yang menyeramkan waktu itu, jadi saya sedikit panik. Makanya saya bikin video ini buat teman-teman sekalian yang mungkin yang baru tahu juga, jadi diharapkan tidak usah panik. Oke, tidak usah panik. Oke, saya cerita sedikit awal mula gimana saya sampai tahu kalau saya itu mengidap penyakit batu empedu. Oke, jadi semasa hidup saya sebelum saya operasi mengangkat batu empedu, jadi keluhan di tubuh saya yang mengarah ke batu empedu itu hampir tidak ada. Namun ada dua kejadian yang mungkin juga teman-teman di sana mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi keluhan saya yang berkaitan dengan penyakit batu empedu ini adalah pada tahun 2015. Pada tahun 2015 saya pada waktu itu, makanya karena sakit sekali, memang sakitnya luar biasa. Sampai hari ini pun saya masih ingat sakitnya itu luar biasa. Jadi pada saat itu 2015, entah bulan atau tanggal saya lupa, cuma jamnya saya masih ingat. Makan malam itu saya makan mie instan. Enak banget mie instannya. Saya makan mie instan 2 bungkus mie instan. Oke. Pada saya makan 2 bungkus itu kurang lebih di jam 6. Setelah makan baik-baik saja, ngobrol bersama teman-teman. Akhirnya di jam 9 saya udah mulai merasa tidak enak, tidak nyaman, perut mulai sakit kayak kembung dan lain sebagainya. Kemudian sampai jam 12 malam itu sakitnya mulai terasa sangat sakit. Sakitnya itu sampai saya itu bertekuk, mau berlutut, mau berdiri, mau jongkok, mau lain sebagainya, itu sakitnya memang sakit banget, guys. Dan hampir saya tidak bisa tidur, hampir semalaman. Jadi sampai keesokan pagi, sampai ada pembalap motornya kenceng, ngereking mantap. Oke. Sampai jam 4 subuh, sampai jam 5 subuh pun masih terasa sakitnya luar biasa. Akhirnya jam 6, jam 7 dia mulai reda. Namun salahnya karena memang sudah reda dan tidak ada apa-apa lagi, cuma pas malam itu memang sakitnya luar biasa, teman-teman. Setelah keesokan di jam 6, jam 7 itu saya udah merasa lebih baik. Akhirnya hilang begitu saja dan saya melupakan itu. Kemudian
ada satu titik di mana yang itu juga berkaitan dengan batu empedu tersebut, karena dia sarafnya itu terganggu. Saraf saya terganggu, akhirnya sakit yang saya alami itu bagian sebelah sini. Nah, sebenarnya bukan sakit. Jadi itu bukan sakit, namun seperti pegel-pegel, tapi membuat tidak nyaman. Namun itu tidak lama, tidak sakit, tapi membuat tidak nyaman. Jadi kayak otot pegel yang nyilu-nyilu gimana gitu. Tidak sakit, namun itu ya cukup mengganggu ketika pada saat saya bekerja atau lagi nyantai, lagi ngobrol itu, atau mungkin duduk lama, atau mungkin sambil makan gorengan. Saya lupa kejadian-kejadian, tapi yang satu saya ingat ya ketika saya duduk terlalu lama itu mulai pegel-pegel. Tapi pegel-pegel tersebut tidak lama, tidak sampai memakan waktu 1-2 jam dan lain sebagainya, enggak. Mungkinnya 30 menit, paling lama 1 jam, habis itu hilang begitu saja. Oke, kemudian bagaimana saya sampai tahu? Pada saat itu saya mau dinas keluar kota dan diwajibkan untuk MCU, dan MCU itu sudah menjadi rutinitas MCU tahunan. Karena saya juga akan bekerja dinas luar kota, saya melakukan MCU. Selesai MCU, saya menunggu hasilnya selama 3 hari. Ketika 3 hari hasilnya keluar, namun jadi ada batu di empedu saya dan harus diangkat. Saya mulai cari obat-obatan alternatif dan lain sebagainya. Kemudian ada satu informasi kalau kita makan apel itu nanti bisa melarutkan dan lain sebagainya. Ada satu dokter menyampaikan, di YouTube juga ada, teman-teman bisa cari. Saya lupa judulnya. Dia menyatakan kalau kita terapi seperti itu sebenarnya itu masuknya terapi. Namun kalau batunya masih kecil sekali, nanti diberikan obat, kita minum obat, kemudian batu tersebut akan hancur pelan-pelan. Dia hancur dan nanti akan keluar melalui salurannya menuju ke saluran pencernaan kita, usus dan lain sebagainya. Seperti itu. Akhirnya dengan informasi-informasi yang ada, saya memutuskan ya saya tidak menggunakan obat terapi, saya tidak menggunakan minuman-minuman tradisional dan lain sebagainya, saya tidak menggunakan itu. Bukannya saya nggak percaya, tapi saya tidak menggunakan itu gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan operasi, tapi tidak pada saat itu. Akhirnya saya berpikir nanti saya akan operasi, tapi nanti ketika di umur saya ya sudah lumayan agak sedikit tua. Sekarang sih masih muda. Oke, di usia saya nanti ya mungkin sudah di kepala 4 atau 5 mungkin ya, saya rencana baru mau operasi tersebut. Tapi dengan beriring berjalannya waktu, gejala memang tidak ada, sakit yang memang kata orang memang sakit banget di perut itu saya tidak merasakan. Cuma waktu di 2015 itu saya pernah merasakan sekali. Tapi kalau yang pegel di sini sering. Akhirnya dengan berjalannya waktu 2019 pada saat saya udah siap, udah mau operasi. Saya berpikir lebih baik saya angkat aja, saya operasi aja. Toh kalau misalnya diangkat pun tidak apa-apa gitu. Informasi yang saya dapat tidak apa-apa. Dokter pun mengatakan tidak apa-apa dan baik-baik saja orang hidup tanpa kantong empedu. Tapi saya sendiri pun takut karena saya kan belum pernah mengalaminya. Tapi ada teman-teman yang di YouTube juga, dia menyatakan kalau ya lebih baik diangkat. Akhirnya 2019 saya gagal, saya tidak melakukan itu. Lanjut ke 2020. Saya akhir 2019 saya menyatakan ya udah di 2020 awal saya akan melakukan operasi biar kita hidup sehat. Akhirnya masuk 2020 malah ada COVID. Nah, seperti itu. Jadi terkendala COVID. Kemudian saya menunggu waktu, akhirnya ya memang saya harus dioperasi dan saya harus operasi. Keinginan saya untuk operasi sangat besar. Saya ingin mengakhiri
penderitaan pegel-pegel di sini. Oke, bukan begitu. Jadi kenapa saya menyatakan saya harus secepatnya operasi? Dengan berjalannya waktu itu saya membaca dan lain sebagainya, bertanya-tanya, ya seperti itulah. Jadi informasi banyak sekali yang saya dapat. Kalau misalnya itu kita tidak diangkat atau tidak, ya itu empedu kita itu tidak diangkat, nanti dia akan merembet ke yang lain atau menjadi komplikasi. Itu yang saya takutkan. Saya ya ada efek samping mungkin ketika saat kita setelah operasi. Akhirnya saya memutuskan operasi di awal-awal 2020, namun ada COVID, saya undur-undur. Akhirnya dengan semua mendukung dari keluarga, dari dana operasi juga mendukung, kesiapan saya juga sudah sangat siap untuk melakukan operasi. Akhirnya dari situ kita memutuskan di bulan Agustus, karena bulan Agustus itu ada libur-liburnya gitu. Akhirnya di tanggal 10 Agustus, ya, akhirnya di tanggal 10 Agustus saya mulai mencari rumah sakit yang aman dari COVID yang pertama, maksudnya yang tidak rame-rame, terus yang budgetnya masuk dengan saya. Saya dapat satu rumah sakit di Jakarta. Kemudian saya sampai di sana, saya mengarah ke dokter spesialis penyakit dalam, konsultasi ke beliau. Beliau pun sama, kita tes dulu, kita lihat ada batu kah gitu. Kalau memang ada batu kita angkat, kata dokter. Namun sebelum sampai ke sana kita tidak usah panjang lebar, tapi tidak apa-apa ketika kamu sudah diangkat batunya, sudah diangkat empedunya, jadi kamu hidup tanpa empedu. Setelah diangkat kantong empedu, kalian mau latihan berat, mau seperti apa, mau kerja seperti apa, itu tidak masalah, kata dokter seperti itu. Akhirnya saya kembali ke bawah untuk mempersiapkan itu, dan saya menanyakan untuk estimasi biaya prosedur laparoskopi untuk pengangkatan kantong empedu. Itu di harga kurang lebih 120 juta, men. Wow, itu harga yang tidak sedikit buat saya. Itu sangat mahal buat saya. Akhirnya saya tidak jadi di situ. Saya pulang, saya mulai cari lagi rumah sakit yang budgetnya masuk. Akhirnya keesokan harinya saya berangkat ke satu rumah sakit lagi, bertemu lagi dengan dokter spesialis juga, janjian sama dokter. Akhirnya hari itu saya tidak ketemu. Keesokan harinya sudah janjian jam 8 saya ketemu. Akhirnya dokter pun sama menyatakan kita akan periksa dulu semua kesiapan kamu, dan termaksud dengan USG abdomen. Kalau memang ada batu kita angkat, kalau nggak ada ya kamu pulang gitu. Akhirnya semua saya isi data. Belum, saya turun ke bawah menanyakan perihal masalah estimasi biaya. Untuk kelas 3 akhirnya saya mendapatkan harga yang pas. Ya mahal sih memang, tapi ya cukup lah. Kemudian dokter membolehkan kita untuk pulang, untuk menyiapkan persiapannya gitu. Jadi saya pulang ke rumah, saya siap-siap, ditelepon dari rumah sakit bahwa keesokan harinya kita boleh datang dengan ya persiapan, bawa baju dan lain sebagainya. Tapi nggak usah banyak-banyak, bawa baju secukupnya, celana kayak gitu-gitu, alat mandi. Tapi biasanya dari rumah sakit sudah dikasih. Oke, setelah persiapan beres, kita disuruh datang ke rumah sakit untuk melakukan operasi tersebut, seperti itu. Jadi ada beberapa prosedur yang memang harus kita ikuti. Oke, jadi untuk cerita selanjutnya pada saat saya dioperasi, pada saat awal persiapan sampai akhir, sampai hari ini, ya mungkin pada saat saya bikin video ini, hari ini tanggal 13 September 2020,
nanti saya akan ceritakan. Jadi jangka waktu hampir sebulan sampai saat ini, nanti saya akan ceritakan di next video teman-teman, karena ini saya cerita sudah mungkin terlalu banyak. Jadi kita tunggu video berikutnya. Oke. Untuk teman-teman saya pesan, ketika mengetahui kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian semua yang ada di sana mengetahui kalau teman-teman mengidap penyakit batu empedu, nggak usah panik. Yang kedua, konsul ke dokter. Nanti di situ dokter akan menyampaikan saran dan lain sebagainya, karena memang kita juga harus diperiksa. Yang ketiga, kalau memang harus dioperasi, siapkan itu mental, siapkan dana dan lain sebagainya. Saran saya memang harus dioperasi, jadi jangan tunggu-tunggu teman-teman, langsung ke rumah sakit, konsul sama dokter penyakit dalam, ceritakan sakitnya apa, nanti di USG. Dan kalau memang sudah di USG sudah ketahuan, ya saran saya segera dioperasi seperti itu teman-teman. Jangan tunggu lama-lama, karena bisa bisa merembet ke yang lain-lain. Tetap semangat teman-teman. Dan kenapa saya menyarankan untuk operasi? Bocoran sedikit buat teman-teman, sampai saat ini saya merasa lebih baik, lebih sehat. Saya kemarin sepedahan 30 kilo teman-teman, jaraknya 30 kilo. Dan untuk saya pribadi, saya nggak tahu teman-teman yang lain yang sudah operasi juga apakah mereka punya problem, saya nggak tahu. Tapi kalau untuk saya pribadi, selama 1 bulan sampai saat ini, sampai hari ini, mungkin awal-awalnya saja saya sedikit terganggu sama sistem pencernaan. Maksudnya ketika buang air itu, ya kita sudah tahu, nanti dokter pun cerita. Jadi kita agak encer, ketika buang air agak encer. Kalau makan gorengan atau yang berminyak itu agak mual. Tapi itu cuma berlaku, ya kurang lebih saya bisa kasih 3 hari setelah saya operasi, setelah saya diangkat, kantong empedu saya diangkat. Itu cuma 3 hari 4 hari, atau kita taruhlah seminggu. Seminggu itu 3 hari 4 hari itu saya makan apapun itu masih keluarnya cair. Itu keluarnya cair. Jadi encer. Saya taruh seminggu, jadi selama seminggu itu saya makan apa saja, maksudnya tidak makan gorengan atau yang berminyak atau yang santan. Saya hanya makan sayuran, roti seperti itu, atau buah-buahan, sayuran seperti itu memang masih sih, tapi terkadang memang pencernaan saya sudah mulai bagus. Taruhlah sampai seminggu. Setelah seminggu saya sudah mulai tidak apa-apa. Saya makan ayam goreng tidak apa-apa. Tapi sebenarnya buat teman-teman jangan konsumsi yang goreng-goreng lagi, karena yaitu kita sudah dikasih teguran ya. Jadi mari kita hidup sehat. Saya waktu itu saya cuma mau nyoba aja makan ayam goreng, tapi saya baik-baik aja, mual juga nggak berasa yang mau mual. Pencernaan saya ketika saya ke toilet itu aman-aman seperti biasa. Dan sampai saat ini saya merasa masih kuat. Bukan merasa masih kuat, memang tidak ada apa-apa. Setelah diangkat tidak apa-apa, cuma yang perlu dijaga ya ini hasil belekan, hasil sayatan operasi. Terus saran saya satu lagi nih, kalau bisa gunakan laparoskopi. Ya memang sih mahal harganya, cukup lumayan mahal kalau untuk laparoskopi. Tapi sayatannya itu sedikit, 4 titik. Nanti ada 3 stick yang masuk, ada kamera, ada gunting-gunting dan alat bantu mungkin 1 lagi masuk. Seperti itu. Ada 2 cara, yang pertama itu laparoskopi, yang kedua itu ada konvensional, bedah konvensional atau bedah biasa. Seperti itu, laparoskopi dibikin 4 lubang, nanti 3 stick yang masuk, 1 gunting, 1 kamera dan 1 lagi alat bantu. Terus kalau untuk pembedahan konvensional itu nanti dibedah 1 sayatan tapi besar, agak lumayan besar. Terus yang kita dapatkan untuk poin plus yang laparoskopi, penyembuhannya cepat, karena memang saya waktu itu juga cuma sore ini saya
malam inilah jam tujuan saya operasi, besok sorenya saya udah bisa pulang di jam 3. Jadi memang cepet. Dan penyembuhannya ya di dalam sih tidak terasa sakit. Nanti pada saat di hati atau di kantong empedu yang sudah diangkat itu saya tidak merasakan sakit, cuma ketika bernapas tarik napas agak panjang itu memang agak sakit di dalam, agak nyeri. Tapi yang paling sakit itu adalah sesetan di luar sini. Itu yang kita jaga, dan saya rasa hampir jalan 4 sampai seminggu itu saya udah aktivitas biasa. Sudah naik motor, sudah jalan-jalan. Oke. Teman-teman, sekian dulu video dari saya karena memang sudah panjang lebar. Nanti untuk next berikutnya saya akan bikin video cerita kalau pada saat saya dari awal persiapan operasi sampai terakhir, dan juga update saya sampai hari ini masih sehat-sehat. Seperti itu teman-teman. Untuk teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah nonton sampai detik terakhir ini. Jadi informasi yang saya sampaikan tidak terlewatkan. Untuk video ini, jikalau kalian mendapatkan informasi yang bagus, silahkan di like. Tapi kalau tidak memuaskan, diabaikan saja. Atau memang mau bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Seperti itu. Oke, nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.